Pagi itu, Bu Nurlaila berpamitan kepada anaknya. Tak ada yang tahu, itu pelukan terakhir. Saat orang lain masih terlelap, beliau sudah berjalan menuju stasiun. Berdesakan di dalam KRL, berdiri sepanjang perjalanan. Semua itu dijalani tanpa mengeluh. Setiap hari, Bu Nurlaila menempuh perjalanan pulang dan pergi hingga 4 jam. Lelah baginya sudah biasa. Namun semua rasa lelah hilang saat melihat murid-murid menyambut dengan senyum. Beliau bukan hanya mengajar pelajaran, ia mengajarkan semangat, kebaikan, dan harapan. Sore hari, setelah tugas selesai, Bu Nurlaila pamit pulang kepada rekan guru seperti biasa. Di perjalanan, anaknya mengirim pesan, menanyakan kapan ibunya pulang. Beliau membalas pesan tersebut bahwa beliau akan pulang malam. Namun, perjalanan mendadak terhenti. KRL yang ditumpanginya berhenti di stasiun Bekasi Timur. Di jalur depan, terjadi kecelakaan lain. Sebuah taksi online tertabrak KRL hingga perjalanan kereta terganggu. Para penumpang hanya bisa menunggu. Di dalam gerbong, Bu Nurlaila sempat membalas pesan kepada anaknya. Di saat bersamaan, dari arah belakang, Argo Bromo melaju kencang. Dalam hitungan detik, tragedi besar terjadi. Argo Bromo menghantam gerbong belakang KRL yang sedang berhenti. Jeritan pecah. Kepanikan menyelimuti gerbong malam itu. Di rumah, sang anak terus menunggu. Matanya menatap pintu, berharap ibunya pulang. Ia mencoba menelepon berkali-kali, namun tak pernah diangkat. Nomor ibunya menelepon, namun suara itu bukan ibunya. Seseorang mengabarkan Bu Nurlaila telah berpulang. Dunia sang anak runtuh malam itu. Tangisnya pecah memanggil ibu. Belum sempat hari pendidikan tiba, negeri ini lebih dulu kehilangan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Selamat jalan Bu Nurlaila, jasamu akan hidup selamanya di hati murid-muridmu. Pagi itu, Bu Nurlaila berpamitan kepada anaknya. Tak ada yang tahu, itu pelukan terakhir. Saat orang lain masih terlelap, beliau sudah berjalan menuju stasiun. Berdesakan di dalam KRL, berdiri sepanjang perjalanan. Semua itu dijalani tanpa mengeluh. Setiap hari, Bu Nurlaila menempuh perjalanan pulang dan pergi hingga 4 jam. Lelah baginya sudah biasa. Namun semua rasa lelah hilang saat melihat murid-murid menyambut dengan senyum. Beliau bukan hanya mengajar pelajaran, ia mengajarkan semangat, kebaikan, dan harapan. Sore hari, setelah tugas selesai, Bu Nurlaila pamit pulang kepada rekan guru seperti biasa. Di perjalanan, anaknya mengirim pesan, menanyakan kapan ibunya pulang. Beliau membalas pesan tersebut bahwa beliau akan pulang malam. Namun, perjalanan mendadak terhenti. KRL yang ditumpanginya berhenti di stasiun Bekasi Timur. Di jalur depan, terjadi kecelakaan lain. Sebuah taksi online tertabrak KRL hingga perjalanan kereta terganggu. Para penumpang hanya bisa menunggu. Di dalam gerbong, Bu Nurlaila sempat membalas pesan kepada anaknya. Di saat bersamaan, dari arah belakang, Argo Bromo melaju kencang. Dalam hitungan detik, tragedi besar terjadi. Argo Bromo menghantam gerbong belakang KRL yang sedang berhenti. Jeritan pecah. Kepanikan menyelimuti gerbong malam itu. Di rumah, sang anak terus menunggu. Matanya menatap pintu, berharap ibunya pulang. Ia mencoba menelepon berkali-kali, namun tak pernah diangkat. Nomor ibunya menelepon, namun suara itu bukan ibunya. Seseorang mengabarkan Bu Nurlaila telah berpulang. Dunia sang anak runtuh malam itu. Tangisnya pecah memanggil ibu. Belum sempat hari pendidikan tiba, negeri ini lebih dulu kehilangan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Selamat jalan Bu Nurlaila, jasamu akan hidup selamanya di hati murid-muridmu. Wahai engkau, ibu bapa.
No